Oke, sini ada 6 soal ya. Soal pertama itu persamaan, soal kedua limit, ketiga kontinu, keempat turunan, kelima nilai maksimum minimum, keenam anti turunan. Yang nomor bagian 6 ini tidak masuk ke UTS ya, jadi tidak perlu kita bahas. Kita bahasnya nanti aja di kelas. Oke, yang nomor satu, tentukan solusi dari persamaan 3 per X min 2 kurang dari 2 ya. Yang perlu diingat bahwa jangan mengalihkan dengan X. Karena kita tidak tahu X-nya itu positif atau negatif. Begitu juga ini jangan sampai kalian mengerjakan 3 kurang dari 2 kali X min 2 ya. Nah ini salah. Kenapa tidak boleh? Karena X min 2-nya ini kita tidak tahu nilainya positif atau negatif ya. Ya kecuali kalau kalian bagi kasus nih. Kalau X min 2-nya positif, X min 2 lebih besar sama dengan nol, kalian boleh kalikan tuh. 3 2 X min 2. Terus cari selesainya, terus diiriskan dengan syaratnya ini ya. Itu boleh. Tapi kalau eh, kepastian X min 2-nya itu positif atau negatifnya belum jelas, jangan mengalihkan dengan itu ya. Nah, terus bagaimana? Pertama, langkah pertama adalah kita ubah ruas kanan menjadi nol. Ruas kanannya nol. Nah, kemudian rubah ruas kirinya menjadi satu bentuk pecahan ya, dengan menyamakan penyebutnya. X min 2 per X min 2 kurang dari nol. Biasakan kalau kita mengalihkan lebih dari satu unsur, satu suku, lebih dari satu suku dikurung ya. Kebiasaan yang sangat fatal adalah mengganti kurung dengan titik. Ya, maksudnya ya 2 kali X plus X min 2. Nah, ini nanti ya kalau eh, kalian lagi ngeblank, pasti yang dikalikan cuma 2X-nya. Karena tidak ada kurungnya. Berarti ini jadi 2X min 2 ya. Padahal yang kita ingin cari adalah 2 kali X min 2 yang dikalikan ya. Distributif itu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang eh, seperti itu coba dihilangkan ya. Biasakan kalau mengalihkan dengan lebih dari satu suku, kita kurung. Begitu juga kalau dikalikan dengan negatif ya, bilangan negatif. Jadi negatifnya nanti misalkan dikalikan dengan negatif 2 berarti negatif 2-nya juga dikurung. Baik, ini kita dapatkan X min 2, 3 min 2 X min 2 kurang dari nol. Negatif 2 kali X, oh berarti 3 dikurangi negatif 2X. Negatif 2 kali 2, oh berarti ini plus 4 ya. Dibagi X min 2 kurang dari nol. Nah, kita dapatkan ini berapa nih? Min 2X. Min 2X plus 7 ya. Nah, sehingga setelah menjadi satu bentuk pecahan, kita cari pembuat nol, pembilang, dan penyebut. Pembuat nol pembilang. Negatif 2X tambah 7 sama dengan nol. Oh berarti X-nya tidak lain adalah
7/2 ya. Sedangkan pembuat nol penyebut itu X min 2 sama dengan nol, maka X-nya sama dengan 2. Nah, berarti titik pembuat nol ini sebagai titik memecah tanda ya. Kita buat garis bilangan. Titiknya berapa sih itu? 2, 7/2. Kalau X-nya lebih besar dari 7/2, nanti hasilnya negatif ya. Positif, negatif. Jangan lupa kalian cek juga ya titik batasnya ya, apakah memenuhi atau tidak. Kalau X-nya 2 berarti penyebutnya nol, nggak mungkin. Kalau X-nya 7/2, pembilangnya nol. Di sini tidak ada syarat sama dengan nol ya. Yang diminta adalah kurang dari nol. Berarti titik-titik ujungnya ini, titik pemecahnya tidak semuanya tidak masuk penyelesaian ya. Nah, oke, berarti kita dapatkan bahwa daerahnya yang kita pilih adalah yang kurang dari nol. Yang kurang dari nol ya. Hmm. Jadi, timbunan penyelesaiannya tidak lain adalah minus hingga sampai minus 2. Minus 2-nya tidak ikut ya. Digabung interval 7/2 sampai hingga. Gitu. Jadi yang perlu diingat bahwa jangan mengalihkan kedua ruas dengan X. Karena kita belum tahu tuh nilai X-nya itu positif atau negatif. Tapi kalau kamu sudah bisa pastikan pengalinya itu bukan nol dan eh, tandanya itu positif atau negatif, boleh dikalikan ya. Oke, itu yang nomor satu. Nomor dua, perlihatkan bahwa limit X menuju 2 dari mutlak X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2 tidak ada. Coba kita ingat kembali definisi mutlak. Mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan nol ya. Mutlak X sama dengan min X jika X-nya kurang dari nol. Jadi kalau negatif, kita kalikan negatif satu biar jadi positif ya. Itu nilai mutlak. Nah, di soal itu dia bentuknya bukan mutlak X, tapi mutlak X min 2. Ya sama aja ya. Sama saja. Kita menggunakan definisi mutlak, tetapi X-nya kita ganti dengan X min 2. Jadi X min 2 jika X-nya lebih besar sama dengan nol. Negatif dari X min 2 itu jika kok nol. Ya benar ya, X min 2 ya ini. X min 2 kurang dari nol. Nah, jadi kita dapatkan X min 2 itu jika X-nya lebih besar sama dengan 2. Negatif dari X min 2 itu jika X-nya kurang dari 2. Oke, fungsinya ini kan dia fungsi sepotong-sepotong ya. Di mana potongan pertama untuk X yang lebih besar dari 2, fungsinya adalah X min 2. Sedangkan untuk X yang kurang dari 2, fungsinya adalah negatif dari X min 2. Nah, dugaan kita untuk menunjukkan ini tidak ada, berarti kita
menggunakan limit X menuju 2 dari kiri dan limit X menuju 2 dari kanan ya. Dari fungsi X mutlak X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2. Karena di sini dugaan kita karena sebelah kanannya itu fungsinya berbeda dengan sebelah kirinya ya. Kita lihat limit X menuju 2 dari kiri. Mutlak X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2. X menuju 2 dari kiri. 2 dari kiri. Berarti kita mengambil X yang kurang dari 2. Kalau X-nya kurang dari 2, maka mutlak X min 2-nya menjadi negatif dari X min 2. Sedangkan penyebutnya, ini kan kita bisa faktorkan ya. Oh, jadinya apa nih? X min 2, X plus 1. Ya nggak? Min 1. Nah, ini sama dengan limit X menuju 2 dari kiri, negatif 1 dibagi dengan X min 1 ya. Dibagi dengan X min 1. Baru kita substitusikan ya. X menuju 2 dari kiri, jangan sampai kalian mensubstitusikan X-nya menjadi min 2. Tetap kita substitusikan X-nya 2 ya. Berarti min 1 dibagi dengan 2 kurangi 1. Oh, ketemunya negatif 1. Sedangkan limit X menuju 2 dari kanan, fungsinya adalah X min 2 dimutlakan dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Ini menjadi limit X menuju 2 dari kanan. Mutlak X min 2-nya menjadi X min 2. Karena yang kita ambil adalah X yang lebih besar dari 2 ya. X min 2-nya positif, berarti kan dia tidak perlu dikalikan negatif. Yang bawahnya X min 2, X min 1. Sehingga kita dapatkan ini sama dengan limit X menuju 2 dari kanan, 1 per X min 1 ya. Yang tidak lain adalah 1 dibagi dengan 2 min 1 yaitu 1. Nah, berarti kita dapatkan tuh limit X menuju 2 dari kiri itu nilainya adalah negatif 1. Sedangkan limit X menuju 2 dari kanan itu nilainya 1. Berarti limit dari sebelah kiri dan sebelah kanannya berbeda. Artinya apa? Artinya limitnya tidak ada ya. Jadi karena limit X menuju 2 dari kiri fungsinya adalah X min 2 dibagi dengan mutlak X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Ini sama dengan min 1 yang berbeda dengan 1 yang merupakan nilai dari limit X menuju 2 dari kanan. Fungsinya X min 2 dimutlakan dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Maka kita dapatkan kesimpulannya ya. Limit X menuju 2 dari mutlak X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2 itu tidak ada. Itu ya yang nomor 2. Ternyata UTS tidak semenakutkan itu ya. Lebih menakutkan kuis kemarin.
Iya, Iya, Pak. ya karena kita belum bahas yang bagian C ya. Ya mungkin kalau nanti bagian C kita bahas, mungkin sama menakutkannya. Nggak, tenang aja. Oke, yang nomor tiga. Diketahui fx itu adalah fungsi sepotong, di mana jika x-nya kurang dari sama dengan satu, fungsinya adalah 2x tambah k. Sedangkan kalau x-nya lebih besar dari satu, fungsinya adalah satu dibagi dengan satu plus x. Tentukan nilai k sehingga f continue di x sama dengan satu. Oke, agar f continue di x sama dengan satu, berarti kan syaratnya adalah f1 itu harus sama dengan limit x menuju satu dari fungsi fx ya. Nah, limitnya ini ada jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Tuh ya. Nah, kita pakai eh, F1-nya kan berarti 2 tambah K ya. Sedangkan ini X lebih besar dari satu fungsinya ini. Oke, kita gunakan, boleh menggunakan limit kiri sama dengan limit kanan. Atau F1 sama dengan limit kanannya ya. F1-nya. Atau kalian cek, cari satu-satu aja. Kita cari satu-satu ya. F1. Berarti tinggal masukkan fungsinya. Yaitu kalau sama dengan satu kan berarti kita gunakan persamaan fungsi yang atas ya. Ini menjadi 2 tambah A. Kemudian limit X menuju satu dari kiri itu tidak lain X ya. Jadi silakan tuliskan secara lengkap. Limit X menuju satu dari kiri ini tidak bermakna ya. Apa yang kita cari limitnya? Setelah kita kasih fungsinya baru bermakna. Kebiasaan kita kan ketika mengingat-ingat kan hanya singkatan-singkatan aja ya. Limit kiri sama dengan limit kanan, Kak. Nanti ditulisnya limit X menuju satu dari kiri sama dengan limit X menuju satu dari kanan. Tapi fungsinya nggak ditulis. Itu tidak bermakna ya. Oke, kembali. Limit X menuju satu dari kiri, fungsi fx, itu tidak lain adalah limit X menuju satu dari kiri, fx-nya adalah 2x tambah k. Yang tidak lain adalah 2 tambah k yang sama dengan nilai fungsi di titik X sama dengan satu. Sedangkan limit X menuju satu dari kanan fx, dia fungsinya menjadi satu dibagi dengan satu plus X. Nah, kebetulan ini tinggal substitusi aja nih. Satu per satu tambah satu. Satu per dua. Nah, dengan demikian kita samakan F1 sama dengan limit X menuju satu dari kanan Fx. F1-nya berarti 2 tambah K sama dengan satu per 2. K-nya ketemu satu per 2 dikurangi 2. Berapa tuh? Negatif 3 per 2 ya. Ini.
Jadi nilai K sehingga F continue di X sama dengan satu adalah negatif 3/2. Oke, nomor 4. Tentukan turunan dari fx yang sama dengan 2x tambah 1 dipangkatkan 3. Kemudian, itu soal yang pertama ya. Oke, kita punya fx sama dengan 2x tambah 1 dipangkatkan 3. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi U pangkat 3 ya bentuk sederhananya. Dengan U tidak lain adalah 2x tambah 1. Maka f aksen x-nya menggunakan aturan rantai dia menjadi 3 kali U pangkat 2 dikalikan dengan U aksen. Aturan rantai ya. Yang tidak lain adalah 2x tambah 1 dipangkatkan 3 kali 2x tambah 1 dipangkatkan 2 kalikan 2. Yakni 6 kali 2x tambah 1 dipangkatkan 2. Kita baru menjawab yang pertama nih. Kemudian kalimat kedua, kenali limit H menuju 0 dari F1 plus H dikurangi F1 dibagi dengan H sebagai turunan fungsi. Dan hitung nilai limitnya dengan menggunakan turunan. Jadi kita kenali limit H menuju 0 dari F1 plus H dikurangi dengan F1 dibagi dengan H. Masih ingat ya definisi turunan? F aksen A itu tidak lain adalah limit H menuju 0 dari F. A ditambah H dikurangi dengan FA dibagi dengan H. Ini definisi yang pertama ya. Bisa juga dengan menggantikan A plus H sebagai X, kita dapatkan F aksen A menjadi limit X menuju A, Fx min Fa dibagi dengan X min A. Nah, kalau kita lihat bentuknya dari soal ini kita menggunakan definisi yang pertama ya, di mana A-nya adalah 1. Nah, ini tidak lain adalah F aksen 1. Kita sudah dapatkan F aksen X-nya adalah 6 kali 2X tambah 1 dipangkatkan 2. Oh, berarti ini 6 kali 2X. X-nya 1 ya. Tambah 1 dipangkatkan 2. Berapa tuh? 6 kali 3 kuadrat ya. Oh, berarti ketemunya 54. Oke, itu nomor 4. Oke.
Kemudian ada tanyakan dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Berarti kita nggak perlu ngitung limitnya ya, Pak? Langsung aja turunin aja. Karena kita kenal itu sebagai turunan Iya, pertamanya. Oh, oke. ya. Perintahnya juga diminta menggunakan turunannya. Jadi boleh ya, kalau kita bisa mengenali dia sebagai turunan, kita bisa menggunakan turunan. Tapi tidak boleh menggunakan L'Hopital ya. Nomor 5, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 2 ditambah x dikurangi x kuadrat pada interval 0 sampai 2. Oke, kita tahu bahwa f-nya ini polinom ya, fungsi polinom. Karena dia fungsi polinom, pasti dia kontinu di semua bilangan real. Sehingga pasti f kontinu pada interval 0 sampai 2. Kontinu pada interval 0 sampai 2 pasti memiliki nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nilai maksimum dan nilai minimumnya akan tercapai di titik kritis ya. Calonnya adalah titik kritis. Calon, titik kritis itu baru calonnya, belum belum menjadi titik ekstrim. Maka prosedurnya adalah kita cari dulu titik kritis. Titik kritis. Paling gampang ya, ujung interval ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Selain titik kritis, ada titik yang mungkin ada, kalau polinom itu pasti mempunyai turunan. Titik stasioner ya. Kita cari f aksen X sama dengan berapa tuh? 1 min 2x. Sama dengan 0 berarti 1 min 2x sama dengan 0. X-nya berarti 1/2 ya. Pertanyaannya dia masuk nggak di interval 0 sampai 2? Masuk ya. Nah, berarti kita punya 3 titik nih. X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan 1/2. Setelah kita dapatkan titik kritis, nah karena ada jaminan ada nilai maksimum dan minimumnya, kita cukup tidak perlu uji turunan ya. Kita cukup masukkan titik-titik kritis pada fungsi. Itu mencari nilai fungsi di titik kritis. Yaitu F0, F2, dan F1/2. F0 nilainya 2 ya. F2 berarti 2 tambah 2 dikurangi 2 kuadrat 0 ya. Sedangkan F setengah 2 tambah setengah dikurangi setengah dikuadratkan. Ih, berapa nih kira-kira nih? 2 tambah setengah kan berarti 5/2 ya, dikurangi 1/4. Berarti 10/4 dikurangi 1/4. 9/4. 9/4 ya.
maksimumnya yang oke, nilai maksimumnya ketemu berapa itu? Yang mana? Yang maksimum. 9/4. Ya, 9/4 ya. 9/4 kan lebih besar dari 2 ya. Nilai minimumnya 0 ya. Hmm. Oke, itu yang bagian B ya. Kemudian yang bagian C coba. Diberikan fungsi fx sama dengan x dibagi x kuadrat min 1. Nah, sudah diberikan nih turunan pertama dan turunan keduanya. Jadi tidak perlu repot-repot mencari turunan pertama dan turunan kedua ya. Sehingga tinggal pakai aja ya. Oke, kita punya interval kemonotonan berarti menggunakan turunan pertama ya. Yang A, kita coba menyelesaikan f akset x lebih besar dari 0, artinya f monoton naik ya. Nah, kita coba selesaikan. Min 2x dibagi dengan x kuadrat min 1 dikuadratkan lebih besar dari 0. Oke, yang jangan lupa yang bawah ini kita faktorkan ya. Min 2x, x min 1 kuadrat, x plus 1 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan garis bilangannya pembuat 0 yang atas. Cari dulu pembuat 0 ya. Min 2x sama dengan 0. Oh, berarti x-nya sama dengan 0. Yang penyebut, titik pemecahnya ya. X min 1 kuadrat kali X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Oh, berarti X min 1 dikuadratkan sama dengan 0 atau X plus 1 dikuadratkan sama dengan 0. Artinya X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1. Yang perlu diperhatikan bahwa kita mendapatkan 1 itu dari faktor X min 1. Faktor X min 1-nya pangkatnya genap, pangkat 2 ya. Maka nanti di kiri dan kanannya 1, tandanya akan sama. Kalau saya biasanya suka memberikan garis 2. Ini 1, 0, min 1 juga sama ya. Baik. Nah, di sini kita dapatkan bahwa di sebelah kanannya 1, tandanya negatif ya. Ya coba aja kalian masukkan 2 negatif negatif 4 kan tadi yang pembilang. Oke, ini negatif, paling kanan negatif. Kemudian 0 sampai 1 ini akan negatif. Kenapa bukan positif ya tadi?
Satunya ini kita dapatkan dari faktor X min 1. X min satunya dipangkatkan 2 pangkat genap. Nanti kiri dan kanannya akan bertanda sama ya. Kemudian min 1 sampai 0 menjadi positif. Min 1 sampai minus hingga sampai min 1 ini positif. Nah, berarti F monoton naik pada interval min hingga sampai min 1 dan min 1 sampai 0. Nah, ini kalau kalian menjawabnya min hingga sampai 0 digabung seperti ini salah ya. Salah. Kenapa salah? Karena di min satunya dia tidak kontinu ya. Bisa jadi di gambarnya ini nanti mono naik, kemudian ini di bawah gini kan bisa juga ya. Jadi dia tidak monoton kalau kalian gabung. Di hati-hati ya menggabungkan ujung-ujung eh, titik-titik stasioner sama titik singularnya. Lebih aman ya ikuti aja dia kapan positif yaitu berarti intervalnya dia monoton naik. Kalau dia negatif berarti dia monoton turun. 0 sampai 1 dan 1 sampai 3. Oke, kemudian yang B, tentukan interval kecekungan. Interval kecekungan. Berarti kita gunakan turunan ke 2 ya. Double aksen X sama dengan 6x kuadrat tambah 2 dibagi dengan angka 3. Nah, seperti halnya menyelesaikan eh, menentukan interval kemonotonan, kita bisa mencari f aksen X lebih besar dari 0. Ini berarti dia f cekung. Oke, kita sampai di kecekungan. Ketika turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti F cekung ke atas ya. F cekung ke atas. Nah, kita menyelesaikan berdasarkan ini. Ini kan berarti 6x kuadrat tambah 2 dibagi dengan x kuadrat min 1. Bisa difaktorkan x min 1, x plus 1. Ini dipangkatkan 3 ya. Pembuat 0 pembilang 6x kuadrat plus 2 sama dengan 0. Ini tidak mungkin ya. Kan kita punya x kuadrat sama dengan min 1/3 ya. Artinya tidak ada x yang memenuhi. Jadi tidak ada pembuat nol pembilang ya. Sedangkan pembuat nol penyebut x min 1 pangkat 3 kali x plus 1 pangkat 3 sama dengan 0. Maka kita punya x min 1 dipangkatkan 3 sama dengan 0 atau
X plus 1 pangkat 3 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1. Jadi, pertama saya ingatkan kembali, jangan sampai menuliskan sama dengan menjadi panah seperti ini ya. Panah seperti ini itu mengartikan jika maka. Jadi, yang 6x kuadrat plus 2 sama dengan 0, maka kita punya x kuadrat sama dengan min 1/3. Oh, maka tidak ada yang memenuhi itu ya. Jadi bukan sama dengan. Kalau sama dengan ya tulis sama dengan. Jangan jadi panah, jangan jadi apa. Itu ya. Baik, kita buat agar lebih mudah, kita buat garis bilangan dari turunan keduanya ya. Ini tadi garis bilangan dari tanda f aksen x-nya. Sekarang kita cari tanda dari f double aksen x-nya. Titiknya hanya ada min 1 sama 1 ya. Oke, berarti yang kanan plus, min plus. Maka kita dapatkan f cekung ke atas pada minus hingga sampai min 1 dan interval 1 sampai hingga. F cekung ke bawah pada min 1 sampai 1. Oke, itu yang B. Tentukan semua asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot ya. Oh. Asimtot, masih ingat ya asimtot ya? Asimtot datar berarti kita mencari limit X menuju tahingganya. Asimtot tegak berarti kita mencari suatu titik di mana limitnya bernilai tahingga atau minus tahingga. Oke, kita cari dulu asimtot datar. Dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dibagi x kuadrat min 1 ya. Asimtot datar. Berarti kita mencari dulu limit x menuju tahingga dari x kuadrat dibagi x kuadrat min 1. Baik, ini fungsinya polinom. Berarti kita bisa bagi ke pembilang dan penyebutnya dengan x pangkat tertingginya. X pangkat tertingginya 2 ya. Ini kita bagi dengan x pangkat 2. Dibagi x pangkat 2. Penyebutnya juga ya x kuadrat min 1 dibagi x pangkat 2. Sehingga kita dapatkan ini nilainya adalah 1 dibagi dengan 1 dikurangi seper x pangkat 2. Dengan menggunakan sifat limit x menuju hingga, kita dapatkan yang 1/x pangkat 2 ketika x-nya menuju hingga nilainya 0. Dengan demikian ini 1 sama dengan 1 dibagi dengan 1 min 0, yaitu 1 ya. Jangan lupa cek juga yang x menuju minus hingga ya. Barangkali hasilnya berbeda. Kalau berbeda berarti ada dua asimtot datar. Sedangkan sama nanti cuma ada satu ya. Saya langsung aja bagi x kuadrat berarti seperti ini.
Sehingga hasilnya ternyata sama ya, yaitu 1. Jadi diperoleh, jangan lupa dikasih kesimpulan nih. Diperoleh asimtot datarnya apa? Bukan 1 ya, tapi Y sama dengan 1. Dalam bentuk persamaan garis mendatar ya. Jadi jawabannya bukan 1, tapi Y sama dengan 1. Saya ingatkan berulang-ulang agar nanti jangan sampai keliru. Hanya di akhir. Hmm, lumayan tuh. Prosesnya udah betul, salah di akhir kan bisa tidak sempurna ya. Oke, ini asimtot datar. Kemudian ada asimtot tegak. Asimtot tegak itu calonnya pembuat nol penyebut. Di X kuadrat min 1 sama dengan nol. Oh, berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1 ya. Nah, karena D-nya ini diminta mensketsa, kita cari limit kiri dan limit kanannya semua ya. Limit X menuju 1 dari kanan. Fx. Fx-nya saya tulis sekalian aja. 1 dari kanan. Berarti kita mengambil 1, sekian yang lebih besar dari 1 ya. Yang atas pasti positif, yang bawah X-nya lebih besar dari 1, berarti X kuadratnya juga akan lebih besar dari 1, sehingga X kuadrat min 1 akan selalu bernilai positif. Positif bagi positif hasilnya positif ya. Limit X menuju 1 dari kiri, X kuadrat per X kuadrat min 1. Nah, kalau yang ditanya cuma asimtot, kalian kalau cukup mencari satu aja ya. Satu menuju X menuju 1 dari kanan bernilai tak hingga, berarti ya bisa disimpulkan bahwa asimtot tegaknya X sama dengan 1. Ini karena diminta mensketsa, lebih aman kalian cek limit kiri dan limit kanannya ya. Nah, ini akan membantu kita mensketsanya. Limit X menuju 1 dari kiri itu positif, pembilangnya positif, yang bawah kurang dari 1 dikuadratkan. Pasti kurang dari 1. Oh, negatif ya. Kemudian limit X menuju 1 dari kiri, min 1 dari kiri, X kuadrat dibagi X kuadrat min 1. Ini positif. Limit X menuju min 1 dari kanan, X kuadrat per X kuadrat min 1. Ini negatif. Kenapa seperti itu? Min 1 dari kiri berarti kan kita mengambil min 1, sekian. Dikuadratkan pasti lebih besar dari 1. Kurangi 1 positif. Yang atas pasti positif. Positif bagi positif, positif. Kemudian limit X menuju min 1 dari kanan, berarti kita mengambil negatif 0, sekian ya. 0,9 ya. 0,9 dikuadratkan kurang dari 1. Berarti bawahnya negatif, atasnya positif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif taiga. Diperoleh asimtot tegaknya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Jadi ada 3 asimtot ya, yaitu asimtot datar 1, yaitu Y sama dengan 1. Asimtot tegaknya ada 2, yaitu di X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita sketsa.
Kita mau mensketsa Y sama dengan Fx. Fx-nya apa? X kuadrat dibagi X kuadrat min 1. Nah, ini kalau kita buat garis bilangan dari Fx, pembuat nolnya kan 0, min 1 sama 1 ya. Sebenarnya ini nggak dibuat ya, tidak masalah. Tapi akan membantu kita dalam sketsa ya. Plus, min, plus. Nolnya kan ada 2 ya. Oke, dia melalui 0,0 ya. X-nya 0, Y-nya 0 kan. X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Lalui 0,0. Min satunya di kanan. Ini 1, ini min 1, ini 1 ya. Oke, saya gambarkan garis bilangan yang kedua. Ulangan pertama, min 1, 0, 1. Tadi apa aja tandanya? Ya, tidak usah bolak-balik. Plus, min plus ya. Ini hitungan kedua. Hitungan pertamanya, plus, plus, min, min. Di hitungan keduanya, hanya ada min 1 sama 1 ya. Plus, min, plus. Plus, min, plus. Oke. Di min 1 ke kiri, kurvanya di atas sumbu X ya. Berarti dia cekungnya monoton naik, cekung ke atas. Ini ya. Kemudian min 1 sampai 0. Nolnya ini kan titik stasioner ya, di mana dia maksimum lokal. Nah, seperti ini. Tuh ya. Jadi titik ekstrimnya hanya di 0,0, yaitu maksimum lokal. Ya, gitu ya. Yang tadi, ini kemonotonan, kenapa tidak boleh kita tuliskan minta hingga sampai 0? Ya karena di min satunya dia tidak kontinu dan sebelah kirinya lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan ya. Sebelah kirinya min 1. Sehingga dia tidak monoton ya kalau kalian tuliskan dari minta hingga sampai 0. Makanya dipisah ya, minta hingga sampai min 1, min 1 sampai 0. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan.
Itu kan yang min 1 sampai 0 kan monoton aja, Pak. Iya, Itu itu gambar grafiknya tuh boleh di bawah ini, Pak. Bawah sumbu X-nya. Nggak harus di atas nggak sumbu boleh. X. Kita kan sudah melihat tanda dari X-nya kan. Tanda dari fx-nya di sebelah kirinya min satu positif di atas sumbu X. Begitu? Gimana maksudnya tadi? Benar ya? Oke, Pak, oke, Pak. Jadi perlu dilihat juga tanda dari fx-nya ya. Tanda dari fx itu berarti dia menunjukkan apakah pada interval itu kurvanya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kita lihat ya, kalau X-nya menuju minus hingga, dia nih menuju, oh satu ya harusnya ya. Maaf, ini asimptotnya yang datar belum saya gambar nih. Nah, dia seharusnya di atas berdasarkan info dari tiga garis bilangan ini kan berarti fx-nya di atas sumbu X naik cekung ke atas kan. Dan ketika X-nya menuju min satu dari kiri, X-nya menuju min satu dari kiri, ia membesar tanpa batas. Sedangkan kalau X-nya menuju minus hingga, nilainya mendekati min satu. Kayak gini ya. Nah, ini yang tepatnya ini ya. Tadi kelupaan. Simtot, simtot datanya. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Terus, Kalau misalnya bikin apa sketsa grafik ini perlu uji titik ya? maksudnya Diuji titik. Jadi bukan diuji titik maksudnya di titik-titikin mencari gitu. Iya, mencari mencari. titik yang ya boleh. Itu lebih lebih akan lebih presisi ya. Cari Oh, aja yang titik yang mudah dihitung ya. oke, Pak. Hanya yang mudah dihitung cuma nol. X sama dengan nol, Y-nya nol. Yang penting di titik-titik kritis, kalian cari koordinatnya ya. Minimal itu. Ya kalau belum nampak jelas kira-kira grafiknya seperti apa ya, kita perlu membuat titik bantu ya. Misalkan X yang dimasukkan 2, ketemu Y-nya berapa. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini nih lanjut berkaitan nih. Ya, space untuk menulis. Kebaca ya, masih kebaca ya. Partikel A bergerak sepanjang lintasan berbentuk setengah lingkaran di atas sumbu X dengan pusat 50,0 dan berjari-jari 50 dan partikel B bergerak sepanjang sumbu X positif. Pada pukul 12.00 diketahui jarak partikel A dengan sumbu Y ini 12.00 ya. Jarak partikel A dengan sumbu X bertambah dengan
laju dua satuan. A dengan sumbu X. Jadi dia arahnya ke sini ya. Ini dua satuan. Detik. Pada saat kemudian, sedangkan jarak partikel B dengan titik 0,0 bertambah. Ini 0,0. Di B-nya dia bertambah dengan laju satu satuan per detik. Itulah jarak kedua partikel pada pukul 12.00 tersebut. Dikatakan jarak partikel A dengan sumbu Y ini dia 10 satuan ya, di 10 satuan. Kemudian partikel B terletak pada B-nya ini 70,0 ya. Oke. Jarak kedua partikel. Nah, yang A biasanya tidak terlalu sulit. Kita harus tahu dulu persamaan ini, persamaan lingkarannya, yaitu X min 50 kuadrat ditambah dengan Y min 0. Y kuadrat ya, sama dengan R. Jadi ketika pukul 12.00 A berada pada titik X, Y ya, dengan X-nya 10, Y-nya 50 kuadrat kurangi 40 kuadrat. Oh, berarti Y-nya akar dari ini ya, 30 ya berarti ya. Nah, ini 30 nih. Kali A aksen ya. Kemudian jarak A ke B. Kita bisa pakai rumus jarak aja tuh. D sama dengan akar dari Y2 kurang Y1. X2 kurang X1. 10 kurangi 70 kuadrat ditambah dengan 30 kurangi 0 kuadrat ya. Akar dari 60 kuadrat tambah 30 kuadrat. Kali 30 kuadrat kali 4 ya. Oh, berarti nanti 30 kuadrat akar 30 akar 5. Ini kan 4 tambah 1 ya. Berarti 5 ya. 30 kuadrat kali 5. 30 kuadratnya diakar jadi 30 ya. Oke, itu yang A. Yang B, hitung laju perubahan jarak antara
partikel A dengan sumbu Y. Oke, akan titiknya X, Y ya. Itu diketahui laju perubahan Y-nya dua satuan ya. Berarti dy per dx itu ini saat 12.00 ya. dy per dx-nya 2 satuan per detik. Kita punya hubungan X kuadrat, X min 50 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 50 kuadrat kan ya. dy dt ya terhadap waktu. Perubahan Y terhadap waktunya 2. Kita turunkan terhadap T, menggunakan aturan nanti ini 2 kali X min 50 pangkat 1 kali turunan yang dalam berarti dx dt ya. Ditambah dengan 2 y dy dt sama dengan 0. Saat 12.00 kita punya X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan 30 ya. Maka 2 kali 10 min 50 dx dt ditambah dengan 2 Y-nya 30 ya. Dy dt-nya 2 sama dengan 0. Oke, berarti ini berapa nih? 120 ya, min 120 ini berarti min 40 ya, min 80 dx dt. Dx dt-nya ketemu 120 dibagi 80. Berapa itu? 3/2 ya. Jadi, laju perubahan jarak antara partikel A dengan sumbu Y pada pukul 12.00 adalah 3/2 satuan per detik. Itu ya. Jadi kita cari hubungan X dan Y. Ini tadi kenapa dy dt-nya sama dengan 2? Y itu kan jarak A itu kan koordinatnya X, Y ya. X itu jarak titik ini terhadap sumbu Y. X. Sedangkan Y-nya itu adalah jarak titik terhadap sumbu X. Dengan demikian, partikel A dengan sumbu X jaraknya bertambah 2 satuan. Artinya dy dt sama dengan 2 ya. Dengan kebalikan dx dt.
Nah, terakhir yang C, hitunglah laju perubahan jarak antara kedua partikel pada pukul 12.00. Berarti kita mencari jarak ya. Nih, sudah ada variabel X, Y, W. Kita misalkan apa ya? D kali ya. Misalkan jarak A ke B itu sama dengan D. Berarti kita punya hubungan D kuadrat. Pakai kuadrat aja ya, biar mudah nanti menemukannya. D kuadrat sama dengan D kuadrat. Oh, oke, berarti D-nya ini ya. 30 akar 2 ya. D kuadrat sama dengan X min W kuadrat tambah Y kuadrat ya. Sehingga kalau kita turunkan kedua ruas terhadap waktu, yaitu T, kita dapatkan 2D, aduh, D lagi. Jangan pakai D lah. 'J' aja ya, jarak ya. Ini saya ganti 'J'. 2J dj dt sama dengan X min W diturunkan. Aturan rantai ya, ini pangkat 2 karena. Berarti 2 X min W pangkat 1 kalikan. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Turunan dari X min W. Oh, berarti dx dt dikurangi dw dt. Ditambah 2y dy dt. Saat 12.00, D-nya adalah 30 akar 5, X-nya 10, W-nya 70 ya. Kemudian Y-nya 30 ya. Y-nya 30. Kemudian dj dt-nya yang kita cari ya. Dx dt-nya tadi kita dapatkan 3/2. dw dt-nya diketahui bertambah dengan laju 1 satuan. dy dt-nya 2 ya. Kita masukkan aja tuh. Diperoleh 2 J-nya adalah 30 akar 5 dj dt sama dengan 2 X-nya berapa?
X-nya 10 kurangi 70 kali dx 3/2 kurangi 1 ya. Ditambah 2 kali 30 di dt-nya 2. Di 60 akar 5 dj dt ini 2 kali 60 kali 1/2 ya. Ditambah 2 kali 60. 60-nya kita bagi ke 12 dengan 60 ya. Di dj dt ini kan berarti akar 5 dj dt sama dengan 3 ya ini berarti ya. Oh, langsung aja ya, dj dt itu berarti 3 akar 5. Oh, maaf, maaf. Ini 60-nya minus ya. Ini minus nih. Jadi 1. Coba dicek ya, barangkali ada salah tanda. 1/5 akar 5. Ini laju perubahan jaraknya ya. Jadi dia saat itu jaraknya sedang bertambah. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Eh, Kalau gitu kita cukupkan saja tutorial di pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.